Puji Tuhan, Shalom Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali bersama jemaat semua pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mengajak kita sama-sama mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini masih dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena berkat, anugerah, dan kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati firman yang kami dengar, agar menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa tertumbuh, tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Di Tuhan, langsung saja saya mau ajak kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, silakan menyimak di Alkitab masing-masing atau dalam handphone. Langsung saja Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan, saya memberi tema pada pagi hari ini, yaitu teladan yang sempurna. Sekali lagi, teladan yang sempurna. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna, karena selain Dia tidak ada lagi teladan yang sempurna, ya. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kita sama-sama kita belajar tentang teladan Tuhan Yesus. Apa saja teladan Tuhan Yesus, ya? Ada 3 poin yang saya mau bagikan di sini. Apa saja teladan Tuhan Yesus? Yang pertama, memiliki hati seorang hamba. Sekali lagi, memiliki hati seorang hamba. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya. Tuhan Yesus memiliki hati seorang hamba, walaupun Dia itu 100% Allah, 100% manusia, tapi Dia memiliki hati seorang hamba. Dia tidak menyebut dirinya Tuhan, melainkan seorang hamba, ya. Dalam Matius 20 ayat yang ke-28, di situ Tuhan Yesus berkata, sama seperti anak manusia bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Tuhan Yesus tahu bahwa kedatangannya ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, ya. Makanya Dia memiliki hati seorang hamba, ya. Hamba di sini berbicara soal otoritas, penundukan diri kepada otoritas, ya. Ya, menundukkan diri kepada gembala kita kalau di gereja, kepada orang tua kita untuk anak-anak, kepada guru-guru kita, kepada bos kita kalau di dalam pekerjaan, ya. Dan menundukkan diri kepada firman Tuhan, ya. Kita juga harus memiliki penundukan diri kepada firman Tuhan, ya. Hamba tidak berbicara soal pendeta-pendeta saja atau hamba-hamba Tuhan yang melayani, melainkan kita semua adalah hamba Tuhan, ya. Kita semua adalah seorang hamba, ya. Jadi dalam kehidupan kita harus memiliki hati seorang hamba seperti Tuhan Yesus ini, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, poin yang kedua, apa saja teladan Tuhan Yesus? Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, memiliki kerendahan hati. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Kita baca sampai situ saja, ya. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, tetapi Dia rela merendahkan dirinya, turun ke dunia dari tahtanya. Dia turun ke dunia, Dia merendahkan dirinya karena Dia tahu
tugasnya untuk kita ya, untuk mati bagi kita, untuk menebus dosa-dosa kita ya. Jadi di antara kita tidak ada yang boleh meninggikan diri ya, tidak baik ya. Meninggikan diri itu berpacu, meninggikan diri sama saja seperti kita menyombongkan diri, kesombongan ya. Kesombongan itulah dosa yang paling pertama ya. Lucifer memberontak karena kesombongannya ya. Lucifer memberontak karena kesombongannya, makanya dia dibuang dari surga. Dia ingin menjadi seperti Allah, makanya dia dibuang ya. Jadi jangan ada di antara kita yang meninggikan diri, tetapi kita harus merendahkan diri sama seperti Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, apa saja teladan Tuhan Yesus? Yaitu ketaatan. Sekali lagi, ketaatan dalam ayat ke-8 dan ayat ke-9. Kita baca lanjut. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ya. Kepada Tuhan Yesus memiliki ketaatan yang luar biasa. Dia tahu kedatangannya di dunia adalah untuk mati bagi kita semua, supaya kita mendapatkan penebusan dosa, kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan pemulihan ya, kita mendapatkan keselamatan ya. Dia taat ya. Jadi sebagai orang-orang percaya, kita juga harus taat ya kepada Tuhan, kepada peraturan-peraturan yang ada. Kita harus memiliki ketaatan kepada firman Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus. Karena dalam ayat ke-9 berkata, karena ketaatannya Allah sangat meninggikan dia ya. Karena ketaatan Tuhan Yesus, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Milikilah teladan seperti Tuhan Yesus ya, yang memiliki hati sebagai hamba, memiliki kerendahan hati, bahkan memiliki ketaatan ya. Puji Tuhan, demikian kebenaran dengan firman yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk mengikuti teladan-Mu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati dalam rumah tangga mereka, Engkau berkati dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.